Halo, hari ini saya ingin membahas tentang salah satu ciri dari Satrio Piningit. Ciri tersebut disebut ngeluruk tanpa bolo. Namun sebelumnya ini murni pendapat pribadi saya dan belum tentu kebenarannya. Jadi yang dimaksud ngeluruk tanpa bolo adalah berjuang sendirian tanpa adanya bolo. Jadi di sini mungkin sosok Satrio Piningit itu selama berjuang itu dia itu sendirian. Nah, maksud dari sendirian itu tadi apa? Ya sendirian ya bisa saja dia itu mungkin tidak memiliki teman sharing ataupun teman berbagi untuk kisah-kisah hidupnya dan kisah-kisah spesial yang dialaminya. Seperti yang kita ketahui, orang yang disebut Satrio Piningit tentunya adalah sosok yang spesial dan bahkan sering diramalkan dan juga disebut oleh raja-raja terdahulu. Nah, tentu dalam menjadi orang yang spesial ini tentunya dia juga memiliki karakter, kepribadian, dan juga pemikiran yang berbeda daripada orang umumnya. Nah, pemikiran, karakter, jiwa yang berbeda ini tentu saja belum bisa diterima oleh masyarakat maupun orang-orang umum yang ada di sekitarnya. Karena di zaman sekarang, orang yang berbeda, memiliki pandangan yang lain dari lainnya itu dalam komunitas dan sosial, status sosial itu pasti akan dianggap sebagai orang yang aneh. Nah, maka dari itu, karena Satrio Piningit ini adalah orang yang memiliki kepribadian dan juga pemikiran yang spesial, dia pasti banyak mengalami penolakan dan juga ketidakcocokan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, penolakan-penolakan yang terjadi ini pasti secara tidak langsung pada awalnya akan membuat orang yang spesial ini merasa down, merasa terkucilkan, dan juga ya diasingkan dari lingkungan sosial pada umumnya. Nah, salah satu akibat ini yang menyebabkan kenapa Satrio Piningit ini berjuang sendirian. Ya karena rata-rata orang pada umumnya tidak bisa nyampe atau tidak bisa memahami pola pikir baik dari jiwanya dan juga karakternya sehari-hari. Namun, meskipun Satrio Piningit disebut ngeluruk tanpa bolo, tapi entitas-entitas dari makhluk positif, contohnya itu seperti malaikat atau para leluhur yang levelnya sudah tinggi atau tangan kanan Tuhan, justru mereka ini bisa memahami pikiran dan juga kejiwaan dari Satrio Piningit. Maka dari itu mungkin Satrio Piningit ini ngeluruk tanpa bolo di kalangan manusia. Namun untuk di kalangan entitas gaib dan juga malaikat, banyak sekali roh-roh suci yang mendukung mereka. Bukan mereka, maksudnya mereka para roh suci ini pasti banyak yang mendukung Satrio Piningit. Nah, kenapa kok para manusia ini nggak mengerti, tapi para roh suci itu malah yang mengerti? Ya karena sosok Satrio Piningit ini memiliki pemahaman, pikiran, dan juga spiritual yang tinggi. Nah, di dunia manusia yang penuh dengan dosa saat ini, tentunya hal tersebut itu merupakan suatu kebalikan dan juga ancaman. Nah, hal-hal spiritual itu
merupakan ancaman bagi manusia-manusia yang berdosa. Maka dari itu tentunya orang yang berspiritual tentu saja mengalami penolakan dari lingkungan-lingkungan yang penuh dosa saat ini. Namun para roh suci itu bisa melihat nur cahaya dari masing-masing manusia. Ya memang namanya malaikat dan roh suci, mereka itu pasti bisa melihat suatu kebaikan yang murni dan juga hal-hal yang jahat. Nah, dari sanalah para roh suci ini makanya bisa mendeteksi energi dari orang-orang yang memiliki bibit atau power spiritual yang besar. Nah, maka dari itu roh suci ini pastinya juga bisa mendeteksi dari energi yang dipancarkan oleh Satrio Piningit. Tentunya para roh suci saat ini akan mencari orang-orang yang sejiwa dan juga sepemikiran dengan ajaran spiritual yang murni. Nah, untuk saat ini orang-orang yang memiliki kelebihan spiritual bisa saja sedang terasing di dunia ini. Namun di mata para leluhur dan juga roh suci dan alam semesta, mereka itu tidak buta dan pastinya mereka bisa melihat orang-orang mana sajakah yang memiliki pikiran dan juga kejiwaan spiritual yang murni. Meskipun orang spiritual sekarang sedang terasing di dunia ini, namun percayalah bahwa para roh suci dan juga utusan Tuhan itu pasti bisa membedakan mana orang yang benar-benar baik dan juga orang yang benar-benar buruk. Ya, kembali lagi ke Satrio Piningit. Dengan kespesialannya, tentu saja ia memiliki suatu momen atau peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia juga. Contohnya mungkin saja dia mendapatkan suatu ilham, atau mungkin saja ia benar-benar pernah bertemu dengan sosok dari mungkin malaikat ataupun utusan-utusan Tuhan yang lainnya. Namun bagi Satrio Piningit sendiri tidak mungkin ia akan menceritakan suatu pengalaman yang aneh tersebut terhadap manusia lain. Apalagi seperti kita ketahui manusia zaman sekarang itu pasti kurang bisa menerima cerita-cerita apalagi yang berunsur gaib. Ya, menerima cerita yang berunsur gaib saja susah, apalagi sudah yang levelnya tinggi seperti mendapat ilham atau bertemu roh suci. Dan pastinya kalau Satrio Piningit itu menceritakannya di lingkungan sosial pasti akan dianggap gila dan juga aneh oleh lingkungan yang ada saat ini. Nah, dari hal-hal tersebut menurut saya ini yang menyebabkan Satrio Piningit pun menarik dirinya dari lingkungan sosial pada umumnya. Karena kebanyakan lingkungan sosial sekarang itu tidak bisa memahami pola pikirnya dan juga jalan spiritual yang dimiliki olehnya. Satrio Piningit pun mau tak mau jadi mengurung dirinya dengan lingkungan sosial. Ya, saya rasa pasti ada suatu kesedihan lah ketika kita itu seperti tidak dapat nyambung ke orang lain. Saya rasa itu juga yang dirasakan oleh Satrio Piningit. Meskipun dia sedih atau gimana, tapi tetap saja dia tidak mungkin untuk bisa bergabung ataupun mengikuti arus sosial dari zaman ini. Nah, dari sanalah sehingga sampai sekarang ini pun mungkin Satrio Piningit sedang meluruk tanpa bolo. Dia berjuang sendirian
ya menghadapi kesusahan-kesusahan yang ada sendirian, menghadapi keanehan-keanehan dalam hidupnya sendirian. Dia mencari suatu jawaban dan ingin mengungkap misteri pun juga sendirian. Sahabat baiknya yang ada saat ini justru mereka adalah bangsa-bangsa gaib yang kelasnya sudah tingkatan tinggi seperti malaikat dan para roh suci. Karena para roh suci inilah yang mengerti jalan dan juga pikiran dari orang yang spesial itu tadi. Kemungkinan Satrio Piningit pun juga mendapat banyak pelajaran dan juga banyak pemahaman yang didapatkan karena komunikasinya terhadap roh-roh suci tersebut. Ya mungkin orang yang spesial ini dengan roh suci itu saling sharing, saling membabarkan pemahaman tentang spiritualnya. Di sisi lain, bumi dan juga lingkungan sosial yang semakin jauh dari ajaran spiritual tentu saja akan membuat suatu lingkungan yang sangat tidak nyaman. Tentunya lingkungan yang tidak nyaman ini pasti akan membuat dan juga menekan orang-orang yang sedang menjalani hal spiritual. Situasi dan lingkungan yang penuh dosa ini itu adalah merupakan surga bagi orang-orang yang maksiat. Karena orang-orang tersebut hanya mengejar kesenangan duniawi. Sedangkan dunia yang penuh dosa ini merupakan lingkungan yang sangat tidak mengenakan bagi orang-orang yang sedang mencari hakikat kehidupan. Karena fakta pada lingkungan sosial yang ada saat ini sangatlah berbeda dengan kondisi keheningan. Keheningan ini dicari oleh orang-orang yang menjalankan spiritual, baik melalui semedi ataupun meditasi. Nah, sedangkan dunia sekarang ini penuh dengan kecarut-marutan dan juga berbagai sistem yang sudah hampir tidak jelas lagi. Dalam mengolah diri pun, banyak para spiritualis pasti akan kembali ke istilah ngeluruk tanpa bolo tadi. Jadi dalam mengolah spiritualis, banyak dari orang-orang saat ini tuh mungkin tidak memiliki partner maupun teman bicara. Ya karena orang-orang yang demikian itu susah untuk dicari. Jadi kebanyakan dari kita sendirian pun akan banyak mempraktekkan dan juga menjalankannya secara otodidak. Namun, percayalah bahwa alam semesta ini dan juga para roh suci yang akan tetap membimbing kita dalam perjalanan spiritual ini. Nah, selain ngeluruk tanpa bolo juga disebutkan menang tanpa gendero, yang artinya itu orang yang spesial atau Satrio Piningit ini tidak memiliki partai maupun suatu organisasi. Ya, kedua hal itu tadi pastinya berhubungan. Ya karena namanya ngeluruk tanpa bolo kan sendirian, tidak ada orang yang paham akan jalan pikirnya. Nah, sedangkan tidak ada orang yang paham dengan jalan pikirnya kan, bagaimana bisa membentuk organisasi kan, jadi nggak mungkin. Maka dari itu kedua topik ini itu berhubungan. Makanya istilahnya itu menang tanpa gendero. Jadi ya memang Satrio Piningit ini tidak berada di bawah suatu organisasi maupun suatu partai tertentu. Seperti yang kita ketahui, partai dan juga organisasi sekarang pun itu
banyak memanfaatkan keduniawian. Biasanya organisasi-organisasi sekarang itu memiliki tujuan yang tersembunyi. Nah, biasanya organisasi ini ya kalau enggak tujuannya untuk uang, biasanya organisasi itu juga mencari pamor atau mencari jabatan. Maka dari itu sudah bisa dipastikan bahwa Satrio Piningit ini juga tidak berasal dari organisasi manapun. Karena Satrio Piningit sendiri ini lebih mendahulukan untuk kepentingan alam semesta dan juga makhluk hidup lainnya, di mana hal ini sangat bertolak belakang dengan organisasi-organisasi yang ada pada umumnya. Organisasi-organisasi sekarang yang ada pada umumnya itu, mereka itu malah mengeksploitasi dan juga mengeruk dan menindas sumber daya alam dan juga makhluk hidup yang lainnya. Banyak organisasi yang hanya berfokus pada suatu uang dan juga tahta. Tapi tentu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya itu bisa saja muncul organisasi dari orang-orang yang menjalani spiritual. Ya, namun sampai saat ini pun kebanyakan para spiritual juga sedang sendiri-sendiri. Saat ini pun juga masih jarang yang bersatu untuk kebaikan alam semesta ini. Ya, meskipun ada beberapa organisasi spiritual yang sudah ada, namun kadang beberapa dari mereka itu justru akan bisa saling bertengkar sendiri, karena antar organisasi ini pasti juga masih memiliki ego, dan juga ketuanya tentu saja pasti mereka akan merasa ya lebih daripada yang lain, yang menurut mungkin ajaran saya ini lebih benar, ajaran kalian itu salah. Mungkin kurang lebih yang terjadi itu seperti ini. Nah, banyak dari ajaran spiritual pun sampai saat ini sepertinya tidak satu buku. Maksudnya tidak satu buku itu ya gimana ya, masa setiap orang itu memiliki klaim dan juga pemahaman yang berbeda-beda. Jadi seakan itu hingga saat ini tidak nyambung. Ya, misalkan anggap saja itu komik Doraemon, lalu satunya itu komik Shinchan, kan sama-sama nggak nyambung gitu kan, beda cerita. Kalau komik Doraemon sama-sama dengan komik Doraemon, jadi kalau emang benar-benar nyambung ataupun sama kan otomatis tidak ada perbedaan pendapat maupun berdebat siapa yang paling benar. Ya, kalau emang satu buku, satu jalan, dan juga satu jiwa kan pastinya akan saling mendukung karena pemahaman dan juga ilmunya itu sama. Namun yang terjadi saat ini seperti tidak ada keseragaman, sehingga saling merendahkan dan juga saling mengolok-olok. Ya, mungkin ini juga salah satu yang membedakan sosok yang spesial itu, Satrio Piningit. Mungkin jalan pikirannya dan juga spiritualnya ini mungkin benar-benar sejalan dengan Tuhan alam semesta dan para roh suci. Mungkin hal itulah yang menyebabkan dia menjadi terpilih, karena dia benar-benar satu jalan dan juga satu jiwa, satu pemahaman dengan Tuhan alam semesta ini. Ya, mungkin sekian dulu cerita dari saya, dan terima kasih yang sudah mengikuti hingga habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.